Podcast Pesan Pagi. Perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pelatihan? Kita jumpa lagi di podcast Pesan Pagi. Kali ini saya sedang bersama seorang kepala madrasah yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam mengelola dan mempertahankan madrasah berprestasi. Bapak Dr. Abdul Basit SAGMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bapak. Bapak mohon izin untuk buka masker dulu. Oke. Sudah enakan Pak? Oke. Oke, baik Bapak. Bapak, kalau kita mendengar Man IC, itu yang terbayang itu adalah madrasah yang berprestasi. Gitu ya Pak ya. Terus Man IC itu sendiri adalah lembaga pendidikan terbaik untuk saat ini. Nah, Bapak itu kenapa Bapak mau sih jadi kepala madrasah? Iya. Ya kalau jadi kepala madrasah kan bukan mau dan tidak mau. Oh gitu ya. Saya soalnya lihat Bapak masih muda gitu. Nggak jadi pengusaha Pak. Ya sudah ya fitrahnya nampaknya di pendidikan begitu. Oke, berarti bukan kemauan ya Pak ya. Awalnya gimana tuh Pak bisa jadi kepala madrasah? Ya saya kira kalau kepala madrasah itu kan pada akhirnya karir dari seorang guru. Jadi ketika jadi guru, kemudian ya karir lanjutannya kan kepala madrasah. Oh berarti awalnya guru ya Pak ya. Guru kemudian menjadi kepala madrasah. Nah Bapak gimana ini rasanya Bapak menjadi kepala madrasah terbaik yang mempunyai segudang prestasi. Kita tahu kan Pak ya, Man IC itu prestasinya itu nggak cuma nasional Pak, internasional bahkan. Nah itu bagaimana Pak rasanya menjadi mengepalai di madrasah tersebut? Ya, saya kira secara pribadi mungkin kita atau saya tidak sampai punya bayangan bakal menjadi kepala madrasah di madrasah terbaik di Indonesia sebenarnya. Lebih kepada bagaimana kita mengabdi kepada negara, menjadi kepala madrasah, pun kemudian akhirnya menjadi kepala Insan Cendekia Serpong, saya kira anugerah yang tak terhinggalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak. Bapak kan ada istilah nih Pak, kalau mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai ya. Nah, bagaimana nih kiat-kiat Bapak dalam mempertahankan prestasi yang sudah diraih oleh Man IC Serpong ini? Ya, saya kira betul mempertahankan itu pasti lebih sulit. Tetapi kita di Man Insan Cendekia Serpong, kita berkomitmen menjalankan apa yang selama ini sudah berjalan. Sistem yang kita jalankan pada akhirnya akan menjaga kita. Dan saya kira kita mampu mempertahankan itu. Karena persoalan prestasi adalah buah dari kerja keras, buah dari kerja cerdas teman-teman di Man Insan Cendekia. Baik, tekanan terbesar itu apa Pak dalam mempertahankan ini? Ya kalau bicara tekanan tentu tekanan dari internal ya, dari kitanya, bagaimana kita merasakan bagaimana beratnya kita agar kita bisa tetap berada di posisi yang terbaik. Tetapi kemudian lagi-lagi bahwa kita jalani saja proses yang selama ini memang sudah berjalan di Man Insan Cendekia. Jadi proses untuk meraih, karena targetnya sih kan bukan meraih prestasinya, karena penghargaan itu kan sebenarnya diberikan oleh lembaga lain yang itu tidak dari awal disampaikan bahwa akan ada peringkat atau pemeringkatan begitu. Jadi kita menjalani saja proses, karena tujuan kita di Man Insan Cendekia Serpong kan menghantarkan anak-anak kita bisa tembus di perguruan tinggi negeri favorit sesuai dengan keinginan mereka. Oh,
Jadi apakah itu salah satu tujuannya saja Pak untuk mengantar anak-anak tersebut di perguruan saja sampai perguruan tinggi maksud saya? Nggak ada maksudnya untuk lulusan itu selain untuk perguruan tinggi atau untuk apa ini Pak? Ya, kalau bicara visi misi kan sebenarnya kita diharapkan bisa mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi didasari dengan iman dan takwa. Artinya tujuan akhirnya itu sebenarnya, dan itu juga kan mimpinya almarhum Yang Habibie. Nah, kemudian ketika anak-anak kita tembus ke perguruan tinggi negeri favorit sesuai keinginan mereka, itu jalan sebenarnya. Jalan mereka kemudian untuk menjadi pemimpin di masa depan. Oh, baik Bapak. Jadi sebagai langkah untuk menggapai anak-anak tersebut ke cita-citanya, ada proses ya Pak ya. Proses tersebut itu kira-kira untuk menjadi tercapainya tujuan nih Pak. Ya. Apakah harus melibatkan guru-guru, orang tua, atau dari anak itu sendiri? Itu yang paling susah yang mana Pak? Perlibatannya Pak? Ya, saya kira kalau guru kan ada di dalam, dan itu bagian yang paling utama dalam sebuah proses pendidikan. Siswa pun sama ada di dalam, yang juga mereka hasil seleksi secara nasional. Tentu karena ada bersama-sama kita dalam sebuah madrasah, relatif mungkin itu bisa lebih mudah kita mengelolanya. Tentu pasti kalau ditanya mana yang paling berat, ya pasti orang tua. Karena kita harus mengakomodir keinginan semua orang tua. Semua orang tua ya Pak ya. Oke Bapak, berarti dari orang tuanya ya. Sedangkan kita tahu ya Pak, dari Man IC itu kan banyak pelajarannya. Keislamannya dapat, budayanya dapat, kemudian ipteknya dapat, dan itu sebagai modal. Dan itu sebagai penyeimbangnya itu kan orang tua, guru, dan bahkan Bapak sendiri ya. Nah, dalam mengelola anak-anak tersebut, kan di sana anak-anaknya cerdas dan pintar semua ya Pak ya. Itu susah nggak? Susah nggak? Ya, saya kira malah lebih mudah ya, karena ketika mereka punya modal kecerdasan, maka sebenarnya harusnya lebih mudah gitu ya, lebih mudah kita memanajenya, mengolahnya, tentunya kan begitu. Yang penting sih poin saya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kepada siswa terkait harapan mereka, target madrasah, kemudian ya juga impian orang tuanya sebenarnya. Oke, Pak, yang saya tahu kalau anak cerdas tuh susah diatur Pak, karena banyak maunya ya Pak ya. Kan beda sama anak yang pendiam. Kalau yang cerdas kan mereka berpikir itu ya kayak orang cerdas gitu, pinter gitu, banyak maunya. Tuh beneran nggak susah tuh Pak diaturnya? Kita bangun komitmen. Oke. Yang paling penting itu membangun komitmen terhadap anak-anak. Jadi saya melakukan pendekatan itu. Jadi kita membangun komitmen bersama. Betul, kalau bicara tentu karena memiliki kecerdasan di atas rata-rata pasti sangat variatif begitu. Tetapi kita sodorkan komitmen. Komitmen. Mari kita berkomitmen bersama apa yang mau Anda lakukan dan nanti apa yang mau disupport oleh madrasah. Oke, ada yang protes nggak Pak? Saya kira di dunia pendidikan hal yang wajar. Hal yang wajar. Dan ya, itu Pak, harus muncul karena itu bagian dari dinamika sebenarnya. Baik, berarti anak-anak itu ada yang protes juga ada ya. Tapi kebijakan Bapak terhadap komitmen tadi membuat mereka tetap di sana. Nah, baik Bapak, cara mempertahankan semangat belajar mereka itu seperti apa Pak? Bicara mempertahankan semangat tentu ya kita harus mampu membuat variasi-variasi dalam pembelajaran. Iya. Karena di saat-saat tertentu anak kita pasti memang mencapai, turun naik ya Pak ya. Turun naik lah, ada situasi mut-mutan apalagi. Ya boring lah begitu. Masa-masanya itu Pak. Ya tinggal kita tanya saja kalau Anda supaya mood boosternya apa kan itu gitu. ya. Ya tinggal kita tanya, Pak, saya pengen satu-satu gitu ditanyain Pak. Ya kan pasti perwakilan lah. Ya kan banyak ya Pak siswa. Apa yang mau Anda supaya mood boosternya naik lagi? Ya itu bisa gitu. Tapi kan mereka setiap minggu punya jadwal pesiar, jadwal keluar sebenarnya ketika sebelum pandemi ya. Artinya di Sabtu Minggu itu mereka punya kesempatan sebenarnya untuk merefresh sebenarnya. Jadi Sabtu Minggu mereka libur. Ya. Libur ya. Tapi yang untuk yang boarding tetap
Tidak, yang boarding ini memang Sabtu Minggu itu ada jadwal pesiar atau kunjungan. Gitu. Jadi anak boleh keluar seizin ya, pasti minta izin atau dikunjungi. Iya, kita berharap ada refresh ya dari mereka ya. Dan itu gantian. Putra dan putri. Dan itulah refresh mereka sebenarnya. Sebenarnya di situ ya Pak. Berarti untuk membuat mereka semangat, terus membuat mereka mentaati peraturan, sudah ada standar dan prosedur dari Man IC Serpong ya Pak ya. Nah, Bapak kalau misalnya ada kepala madrasah yang di luar Man IC ya, di luar IC maksud saya, itu ingin menjadikan madrasahnya seperti Man IC, pesan apa sih yang Bapak bisa sampaikan? Satu komitmen. Komitmen bersama. Oke, komitmen bersama dengan siapa nih Pak? Kepala madrasah, guru, kemudian siswa, dan juga orang tua. Ada 4 komponen berarti. 4 komponen itu. Karena membangun madrasah kita tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak hanya kepala madrasah atau hanya mengandalkan guru atau karena siswanya cerdas. Siswa cerdas semua juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus semua jadi satu ya, terpadu ya Pak ya. Baik. Kedua kemudian, sistemnya. Iya, dari awal kita harus membuat sistem yang sama, yang akan dijalankan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Gitu. Jadi 2 hal itu cukup menurut saya, antara komitmen dan sistem. Kalau dua-duanya bisa beriringan bersama, semua saling mensupport, saling melengkapi dengan sistem yang sudah dibuat, saya kira bisa. Baik, cukup sekian Bapak perbincangan kita, obrolan yang sangat menarik. Terima kasih Sobat Pelatihan. Kita jumpa lagi di episode podcast Pesan Pagi berikutnya. Jangan lupa untuk tetap S4, Spirit, Solid, Speed, dan Smart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pesan Pagi. Perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi.